Halo semuanya, kenalin aku Ziva Nuril Putri, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi dari Universitas Bina Dharma. So guys, kalian pernah nggak sih kepikiran asal mula terciptanya komputer hingga sampai secanggih sekarang? Nah, di video kali ini kita akan membahas perjalanan sejarah komputer, konsep di balik sistemnya kayak hardware, software, sampai brainware, fungsi-fungsi perangkatnya, dan gimana teknologi komputer berperan penting dalam komunikasi. Jangan lupa siapin cemilannya, mari kita mulai! Perjalanan komputer dimulai pada pertengahan abad ke-20 dengan terciptanya komputer generasi pertama yaitu ENIAC pada tahun 1946. Komputer ini sangat besar sehingga memakan satu ruangan penuh dan hanya mampu menyelesaikan operasi matematis dasar. Di generasi kedua pada tahun 1950 muncul komputer dengan penggunaan transistor yang membuat komputer lebih kecil dan lebih cepat. Kemudian di generasi ketiga, teknologi IC atau Integrated Circuit muncul yang membawa revolusi besar bagi komputer dengan kemampuan memproses data dengan kompleks. Selanjutnya, komputer generasi keempat muncul pada tahun 1970-an yang ditandai dengan penggunaan mikroprosesor. Saat itulah komputer pribadi atau PC dikenal oleh masyarakat luas. Hingga kini kita telah memasuki era komputer generasi kelima yang didukung oleh kecerdasan buatan atau AI, komputasi awan, dan teknologi blockchain yang terus mendorong batas kemampuan teknologi. Sebuah komputer tidak dapat berdiri sendiri, melainkan bekerja sebagai sistem yang terdiri dari 3 elemen utama. Di antaranya yang pertama, hardware, kedua software, dan yang ketiga brainware. Hardware merupakan komponen fisik komputer seperti CPU, monitor, keyboard, dan perangkat keras lainnya. Hardware inilah yang menjalankan perintah untuk memproses data. Kemudian yang kedua ada software. Software adalah program atau perangkat lunak yang menjadi otak dalam mengatur fungsi hardware. Contohnya adalah sistem operasi seperti Windows, Mac OS, Linux, dan aplikasi seperti browser atau pengolah kata. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah brainware. Brainware adalah manusia yang menggunakan komputer. Tanpa brainware, perangkat keras atau perangkat lunak hanyalah alat mati yang tidak dapat bekerja tanpa adanya tujuan. Kolaborasi antara hardware, software, dan brainware inilah yang menjadikan komputer sebagai alat yang sangat bermanfaat. Setiap perangkat komputer memiliki fungsi masing-masing untuk mendukung pengguna. Yang pertama, input device. Input device adalah perangkat seperti mouse, keyboard, atau scanner yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam sistem. Kemudian yang kedua terdapat processing unit. CPU atau Central Processing Unit adalah pusat pemrosesan yang berfungsi untuk menjalankan perintah dari perangkat lunak. Kemudian yang ketiga ada storage device. Storage device ini ialah hard disk, SSD, dan cold storage yang digunakan untuk menyimpan data secara sementara atau permanen. Selanjutnya yang keempat ada output device. Output device terdiri dari monitor, printer, dan speaker yang berfungsi untuk menampilkan atau mengeluarkan hasil dari proses komputer. Kemudian yang terakhir atau yang kelima ialah networking device. Networking device adalah komponen seperti router atau modem yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke internet atau jaringan lainnya. Nah, semua perangkat ini bekerja sama untuk menjalankan berbagai tugas, mulai dari mengetik dokumen hingga menjalankan program yang kompleks. Teknologi komputer telah banyak mengubah cara manusia berkomunikasi. Jika pada masa lalu komunikasi dilakukan dengan menggunakan waktu yang sangat lama, maka di masa sekarang komunikasi dapat dilakukan secara instan dan cepat dengan menggunakan komputer dan internet. Seperti contohnya media sosial. Platform seperti Instagram, Twitter, dan Facebook memungkinkan komunikasi langsung dengan audiens yang luas. Kemudian, teknologi komputer juga menghasilkan messaging apps yang menyediakan layanan seperti email dan WhatsApp yang memungkinkan kita untuk melakukan pengiriman pesan dalam hitungan detik. Selanjutnya, komputer membantu dalam analisis data besar or big data yang penting untuk memahami pola komunikasi dan perilaku konsumen.
Dengan adanya komputer pula, aplikasi seperti Google Meet dan Zoom memungkinkan kita untuk dapat melakukan rapat atau kerjasama tanpa bertemu secara fisik atau langsung. Komputer juga memainkan peran penting dalam dunia penyiaran, desain grafis, dan produksi konten digital. Nah, teknologi ini menciptakan era di mana informasi dapat dibagikan secara real-time yang membuka peluang dalam dunia komunikasi. Jadi teman-teman, komputer itu bukan hanyalah alat untuk memproses data, melainkan menjadi pilar utama sebagai kemajuan teknologi manusia. Mulai dari evolusinya yang pesat, konsep dasar sistemnya, hingga kontribusinya dalam komunikasi. Komputer telah banyak mengubah cara manusia belajar, berkomunikasi, berinteraksi, dan bekerja. Masa depan komputer dengan kecerdasan buatannya dan inovasi lainnya menjanjikan dunia ke depannya akan semakin lebih terhubung dan efisien. Memahami komputer tidak hanya sekedar mengetahui cara menggunakannya, kita juga perlu menyadari dampaknya yang begitu besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik teman-teman, sekian dari saya. See you again. Bye-bye.